Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kawan-kawan pecinta catur. Kembali lagi bersama saya di Anwar Chess. Kali ini kita akan membahas salah satu pembukaan catur yang cukup terkenal yang memiliki banyak sekali jebakan di dalamnya, yaitu Gambit Tennyson. Gambit Tennyson ialah salah satu variasi dari pembukaan yang diawali dengan kuda F3, pion D5, dan pion E4. Dan Tennyson Gambit pula dapat dimulai dengan pembukaan bedak raja, yaitu pion E4, pion D5, kuda F3. Di sini putih menyerahkan pion yang berada di E4 ini. Jika hitam benar memakannya, kita pindahkan kuda kita ke G5. Nah, di sini hitam ada beberapa cara untuk melindungi pion yang berada di E4 ini. Yang pertama, jika melindunginya dengan kuda ke F6. Yang kedua, dengan gajah ke F5. Yang ketiga, dengan menteri ke D5. Yang terakhir, dengan pion ke F5. Oke, yang pertama, jika melindungi dengan kuda F6, maka kita gerakan pion kita ke D3. Jika hitam memakannya lagi, maka kita makan dengan gajah. Kesalahan hitam jika hitam mengancam kuda yang berada di G5 ini dengan pion, maka kita akan memakan pion sekaligus mengancam menteri dan benteng. Mau tidak mau, hitam harus memakannya. Maka kita skak ster. Kembali lagi, jika hitam melindungi pion yang berada di E4 ini dengan gajah ke F5, maka kita gerakan kuda kita ke C3. Jika hitam melindunginya lagi dengan kuda ke F6, maka kita gerakan menteri kita ke E2. Jika hitam melindunginya lagi dengan menteri ke D4, maka kita skak dengan memindahkan menteri ke B5 sekaligus mengancam gajah yang berada di F5 dan pion yang berada di B7. Mau tidak mau, hitam harus menundukkan gajah. Kita makan pion yang berada di B7. Untuk melindungi benteng yang berada di H8, hitam melindungi dengan gajah. Maka kita pindahkan gajah kita ke B5 untuk memimpin gajah terhadap raja. Maka hitam harus melindunginya lagi dengan menteri ke D7, menghilangkan pin terhadap raja. Maka kita makan saja gajah B5 kali gajah C6. Nah, di sini hitam harus memakan gajah dengan menteri, tidak dengan kuda. Karena kalau jika makan dengan kuda, maka benteng yang berada di A8 akan hilang. Maka kita skak saja menteri kita ke C8 dan skak mat. Oke, kembali lagi. Yang ketiga, jika hitam melindungi pion yang berada di E4 ini dengan menteri ke D5 sekaligus mengancam kuda yang berada di G5, maka kita majukan pion kita ke D3 melindungi kuda sekaligus mengancam pion. Jika hitam memakannya, kita makan dengan gajah. Jika hitam pintar melihat celah, maka dia akan memakan kuda yang berada di G2 ini karena tidak terlindungi. Maka kita majukan saja gajah kita ke E4 melindungi benteng sekaligus mengancam menteri.
Satu-satu jawaban logis untuk hitam untuk kabur yaitu petak G4, karena petak lain sudah tidak aman. Maka kita makan dengan menteri, kita memakannya lagi dengan gajah. Nah, di sini kita langsung makan saja pion yang berada di B7 dan dipastikan gajah yang berada di A8 akan hilang dan kedepannya pasti putih akan menang. Oke, yang terakhir, jika hitam melindungi pion yang berada di E4 ini dengan memajukan pion F5, maka kita gerakkan saja pion kita ke B3. Jika hitam mengancam kuda kita, maka kita sekak dengan menteri. Maka raja tidak mau harus pindah. Maka kita ancam memindahkan kuda kita ke F7, menggarpuh menteri dan benteng. Maka menteri harus pindah. Maka kita makan pion yang berada di F5 ini dengan menteri, sekaligus melindungi kuda. Maka hitam harus melindunginya raja dengan pion. Maka kita sekak dulu dengan kuda ke E5. Maka raja harus balik lagi ke D8. Maka kita makan pion yang berada di E4 ini. Di sini pasti putih akan menang karena hitam tidak bisa lagi rokade dan perwira-perwira putih sudah berada di depan dan dipastikan putih akan menang tempo dan menang permainan. Oke teman-teman, sekian dulu di video kali ini. Semoga video ini menjadi pembelajaran kita untuk lebih baik lagi dalam bermain catur. Sekian dan terima kasih.